Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Sucikan dirimu agar dipakai Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 19-21 berbunyi demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Paulus mengajarkan supaya kita menjauhi ajaran sesat, tetapi berdiri teguh pada kebenaran Injil. Di ayat 19 dia berkata dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Ini menunjukkan pada fondasi yang kokoh, yaitu dasar keselamatan dan kebenaran Allah yang tidak bisa digoyahkan oleh ajaran sesat. Dasar ini bisa dikaitkan dengan Kristus sendiri, yang menurut 1 Korintus 3:11 adalah dasar daripada gereja. Mari kita sungguh mendasarkan iman kita pada pribadi Kristus. Selanjutnya dikatakan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Materai dari kata Yunani spragis dalam dunia kuno digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dan otoritas. Dalam konteks ini materai ini menunjukkan bahwa Allah memiliki umatnya yang sejati. Materai ini mengingatkan kita pada Wahyu pasal yang ke-7 di mana Allah memateraikan hamba-hambanya di dahinya untuk melindungi dan memberikan kepastian keselamatan bagi mereka. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ini mengingatkan kita juga pada kitab Bilangan 16 ayat 5 ketika Musa berkata bahwa Tuhan mengenal siapa yang kudus dan siapa yang menjadi miliknya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya soal pengakuan manusia, tapi berdasarkan pemilihan Allah sendiri. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Ini adalah tuntutan untuk hidup kudus. Menyebut nama Tuhan berarti mengakui Dia sebagai Tuhan, penguasa tertinggi dalam kehidupan kita. Tetapi pengakuan ini juga harus dibuktikan dengan meninggalkan dosa. Sebab bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan Allah. Karena pada akhir zaman banyak orang bilang, Tuhan aku sudah menyembuhkan orang, membuat mujizat, bernubuat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Jadi selain kita berseru kepada Tuhan, kita juga harus meninggalkan perbuatan dosa. Karena itulah pertobatan yang sejati, itulah pengenalan yang benar akan Allah yang hidup. Jadi dasar iman Kristen tidak tergoyahkan meskipun ada ajaran sesat dan tantangan zaman. Hidup kudus adalah bukti nyata dari iman yang sejati. Gereja harus tetap berpegang pada firman Tuhan dan menjauhkan diri dari kompromi dengan dosa. Nah, di ayat 20 menarik dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak tetapi juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah saudara, dalam rumah yang besar ini merujuk pada gereja atau umat Tuhan secara keseluruhan. Dalam budaya Romawi, rumah besar itu pasti memiliki bermacam-macam perabot. Dari yang sangat berharga hingga yang biasa-biasa saja. Perabot dari emas dan perak ini melambangkan orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Yaitu mereka yang hidup dalam kekudusan yang setia kepada firman-Nya. Sedangkan kata kayu dan tanah melambangkan orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan atau yang tidak berguna dalam pelayanan kepada Tuhan. Dalam konteks zaman Paulus, perabot dari tanah liat sering digunakan untuk keperluan yang lebih rendah seperti tempat sampah atau kotoran. Saudara, banyak orang mau dipakai Tuhan, sangat baik sekali. Kalau misalnya saya punya arloji, lalu kemudian saya pakai arloji saya. Setelah selesai dipakai, saya taruh baik-baik. Lalu akan dipakai lagi, saya ambil dan saya kenakan di tangan kanan, di tangan kiri saya ini. Nah, beda kalau saya menggunakan tisu
untuk membersihkan habis makanan misalnya di mulut atau di tangan. Tisu itu tidak disimpan lagi, tapi akan dibuang, masuk ke tong sampah. Nah, jangan sampai kita jadi hamba yang dipakai Tuhan tapi langsung dibuang bersama dengan kotoran itu. Tapi biarlah kita mau dipakai Tuhan terus-menerus untuk menyukakan hatinya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita sebagai orang Kristen harus selalu mengevaluasi diri. Apakah hidup saya memuliakan Tuhan atau justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ayat 21 memberikan penjelasan lebih jauh. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kata menyucikan ekatairo berarti membersihkan dari segala sesuatu yang tidak murni. Ini adalah tindakan aktif dari orang percaya untuk menjauhkan diri dari dosa. Dia dikuduskan, artinya dipisahkan hanya untuk kemuliaan Allah. Dia dipandang layak untuk digunakan dalam pekerjaannya. Dan dikatakan dia disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tetapi juga mau memakai kita untuk pekerjaannya. Oh, betapa bahagianya kita dipakai menjadi kawan sekerja Allah. Diselamatkan aja udah anugerah, apalagi dipakai menjadi alatnya. Saudara-saudara, kan itu mari kita menyucikan diri supaya kita dipakai untuk tujuan yang lebih mulia. Dalam budaya Romawi, hanya perabot yang bersih dan berkualitas yang digunakan dalam perjamuan istana yang menunjukkan pentingnya kekudusan dalam pelayanan. Jadi orang Kristen harus aktif membersihkan dirinya dari segala dosa dan pengaruh buruk. Tuhan memakai mereka yang bersih dan setia untuk pekerjaan yang besar dalam kerajaannya. Kekudusan bukan hanya teori, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pemuda bisa saja mengalami godaan pornografi yang ditawarkan oleh banyak sosial media pada masa kini. Tapi kalau kita akhirnya mematikan keinginan daging, tetap berkomitmen untuk menjaga pikiran dan hati kita, kita akan menang dan kita akan lebih siap dipakai Tuhan di dalam pelayanan pemuda dan pelayanan-pelayanan yang lain. Atau seorang pengusaha Kristen yang lebih memilih kejujuran dalam bisnisnya, sehingga akhirnya dia bisa menjadi saksi yang baik bagi banyak orang. Ini artinya dia menyucikan diri dari segala dosa dan dipakai untuk tujuan yang mulia. Seperti seorang atlet yang ingin memenangkan perlombaan harus berlatih keras, menjaga pola hidupnya, pola makanannya. Begitu juga setiap orang Kristen yang ingin dipakai Tuhan harus menjaga kekudusan dan menjauhkan diri dari dosa. Saya pernah mengikuti sebuah seminar tentang peperangan rohani di Buenos Aires, Argentina. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di sana menyampaikan firman. Kita mendengar pada masa itu, saudara, berbagai fenomena yang luar biasa. Orang waktu berdoa, didoakan oleh hamba-hamba Tuhan ini, disembuhkan dari penyakit, setan diusir. Ada fenomena, katanya ada debu dari emas yang turun. Ada orang yang botaknya didoakan, langsung tumbuh rambut. Pokoknya mujizat yang spektakuler yang jarang kita dengar, saudara. Tapi ternyata waktu kita sampai di Argentina, dari sesi pertama sampai sesi terakhir, itu hamba-hamba Tuhan gak ada yang ngomong soal mujizat yang spektakuler, yang aneh-aneh itu. Yang ditekankan apa? Holiness, 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 kekudusan, kekudusan, kekudusan. Jadi mereka sadar yang paling penting itu bukan fenomena, hal yang luar biasa. Orang Indonesia senangnya cari yang begitu-begitu. Tapi bagi mereka hidup kudus, menyukakan Tuhan, itu yang paling penting. Dan saya rasa itu yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus, supaya pikiran kami bersih, telinga kami bersih, mulut kami bersih, hidup kami bersih. Layakkan kami ya Tuhan untuk dipakai menjadi alat-Mu yang mulia. Siapa yang mau? Mari taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, jadikan kami alat kemuliaan-Mu. Hidup berkenan kepada Tuhan, dipakai berdampak luas bagi banyak orang. Kami tahu ada harga yang harus dibayar. Kami harus menyucikan diri dari segala dosa.
Ya Roh Kudus, berikan kami kemenangan atas keinginan daging, dan biarlah kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Berkat atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.